Sejarah ilmu linguistik adalah catatan mengenai perkembangan studi tentang linguistik dari zaman Yunani kuno hingga modern. Ilmu mengenai linguistik telah dibahas sejak peradaban Babilonia. Namun, proses penelitian yang terstandar baru dimulai sejak periode zaman Yunani kuno. Dari perjalanan ilmu zaman Yunani, berkembang aliran linguistik tradisional beranjak ke linguistik strukturalis, linguistik transformasional atau modern, dan aliran-aliran sesudahnya. Sejarah dan perkembangan linguistik terbagi menjadi 5 periode utama, yaitu zaman Yunani kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi dengan ciri dan dasar filsafat yang melekat erat pada pemikir-pemikir pada zaman ini, yaitu membahas tentang asal-usul bahasa yang digunakan oleh umat manusia. Dan dalam masa ini fokus pada kajian yang pertama, yaitu pertentangan antara fisis dan nomos. Fisis yaitu alami, bahwa bahasa memiliki hubungan dengan asal-usul sumber dalam prinsip-prinsip pribadi dan tidak dapat diganti. Sedangkan nomos yaitu konvensi, bahwa bahasa itu diperoleh dari hasil kebiasaan dan tradisi, dan hukumnya tidak tetap, bisa berubah. Yang kedua, ada pertentangan antara analogi dan anomali. Analogi adalah bahasa yang bersifat teratur, sedangkan anomali adalah bahasa yang bersifat tidak teratur. Di zaman ini ada 5 kaum. Yang pertama, ada kaum sofis. Kaum sofis melakukan kerja empiris, menggunakan ukuran tertentu, mementingkan retorika dalam studi, dan membedakan kalimat berdasarkan isi dan makna. Yang kedua, ada Plato. Dalam kajiannya, ia masih memperdebatkan analogi dan anomali. Kemudian, membuat batasan bahwa bahasa adalah pernyataan pikiran manusia dengan perantara onomata dan remata. Dan Plato jugalah yang pertama kali membedakan antara onoma dan rema. Yang ketiga, ada Aristoteles. Dalam kajiannya, ia membagi kelas kata menjadi 3 bagian, yaitu onoma, rema, dan seidesmoi. Adapun yang dimaksud dengan seidesmoi adalah preposisi dan konjungsi. Aristoteles juga membedakan jenis kelamin kata menjadi 3, yaitu maskulin, feminim, dan neutrum. Yang keempat ada kaum stoik. Kaum stoik mengembangkan penelitian bahasa sebagai yang pertama, membedakan studi bahasa secara logika dan tata bahasa. Yang kedua, menciptakan istilah khusus dalam tata bahasa. Yang ketiga, membagi 3 komponen studi bahasa, yaitu tanda sein, simbol, dan semionim, makna dan hal yang berada di luar bahasa. Yang keempat, membedakan antara bunyi fonologi yang bermakna dan bunyi bahasa yang bermakna. Yang kelima, membagi jenis kata menjadi 4 bagian, yaitu kata benda, kata kerja, seidesmoi, dan autoron. Yang keenam, membedakan kata kerja menjadi kata kerja komplit dan tak komplit, serta kata kerja aktif dan pasif. Nah, yang kelima ada kaum Alexandrian. Kaum ini menciptakan buku dengan judul Densho Strike yang menjadi cikal bakal tata bahasa tradisional. Selanjutnya, yang kedua ada zaman Romawi. Nah, di zaman ini, studi bahasa merupakan kelanjutan dari studi yang telah dilakukan pada zaman Yunani kuno. Varro dan De Language Latina merupakan sebuah buku yang ditulis oleh Varro yang berisikan tentang yang pertama, etimologi, yaitu yang mempelajari asal-usul kata beserta artinya. Yang kedua, ada morfologi, mempelajari kata dan pembentukannya, serta mempelajari deklinasi. Nah, deklinasi yaitu perubahan bentuk berdasarkan kategori, kasus, jumlah, dan jenis. Dan deklinasi ini dibagi menjadi 2, yaitu naturalis dan voluntaris. Institutiones Grammatics, tata bahasa Prisia. Nah, buku ini merupakan buku tata bahasa Latin yang paling lengkap dan merupakan tonggak pembicaraan bahasa tradisional.
Buku ini berisikan tentang yang pertama, fonologi, yaitu yang membicarakan istilah letterae, yaitu bagian terkecil bunyi yang dapat diartikan. Yang kedua, morfologi, membicarakan istilah diktio, yaitu bagian minimum ujaran yang harus diartikan terpisah dalam makna sebagai suatu keseluruhan. Dan yang ketiga, sintaksis, membicarakan istilah oratio, yaitu tata susun kata berselaras yang menunjukkan kalimat itu selesai. Zaman pertengahan ini yang patut dibicarakan dalam studi bahasa antara lain: 1. Kaum modistae, 2. Tata bahasa spekulativa, 3. Vetus Hispanus. Selanjutnya ada zaman Renaissance. Hal pada zaman Renaissance ini yang menonjol yang perlu dicatat: 1. Selain menguasai bahasa Latin, sarjana-sarjana pada waktu itu juga menguasai bahasa Yunani, bahasa Ibrani, dan bahasa Arab. 2. Selain bahasa Yunani, Latin, Ibrani, dan Arab, bahasa-bahasa Eropa lainnya juga mendapat perhatian dalam bentuk pembahasan, penyusunan tata bahasa, dan malah juga perbandingan. Selanjutnya ada menjelang lahirnya linguistik modern. Ferdinand de Saussure dianggap sebagai bapak linguistik modern. Masa antara lahirnya linguistik modern dengan masa berakhirnya zaman Renaissance ada satu tonggak yang sangat penting dalam sejarah studi bahasa. Selanjutnya adalah linguistik struktural. Pertama, yang dikenalkan oleh Ferdinand de Saussure. De Saussure pertama kali dikenal berdasarkan gagasannya yang cemerlang tentang pembedaan dasar antara pandangan sinkronik dan diakronik terhadap bahasa, serta perbedaan antara pengertian langue atau sistematika bahasa dengan parol atau penggunaan bahasa. Secara garis besar, gagasan-gagasan Saussure dapat dibagi ke dalam 3 kelompok. Pertama, ia memformulasikan dan mengekspresikan hal-hal yang diasumsikan atau diabaikan oleh para pakar linguistik sebelumnya, yakni 2 dimensi mendasar dan esensial dari kajian linguistik, yaitu sinkronik, yang memperlakukan bahasa-bahasa sebagai sistem lengkap komunikasi pada suatu saat tertentu, dan diakronik yang memperlakukan faktor-faktor pengubah yang mempengaruhi bahasa pada suatu kurun waktu diperlakukan secara historis. Pembedaan terhadap kedua hal ini dilakukan karena masing-masing melibatkan metode-metode dan asas-asasnya sendiri, di samping sifat keduanya yang esensial dalam berbagai kajian linguistik. Kedua, ia membedakan kompetensi linguistik penutur dengan peristiwa sebenarnya atau data linguistik sebagai langue atau parol. Jika parol meliputi data yang langsung bisa diperoleh, objek pakar linguistik yang sebenarnya ialah langue dari tiap-tiap masyarakat, yakni leksikon, tata bahasa, dan fonologi yang tertanam dalam diri masing-masing individu masyarakat penutur suatu bahasa. Dan berdasarkan langue tersebut, maka ia bertutur dan memahami bahasanya. Yang ketiga, Saussure menunjukkan bahwa setiap langue harus dilihat dan dideskripsikan secara sinkronik sebagai suatu sistem unsur-unsur yang saling terkait, yaitu unsur leksikal, gramatikal, dan fonologis, dan bukan sebagai suatu kumpulan yang dapat berdiri sendiri. Istilah-istilah linguistik harus didefinisikan secara relatif antara satu dengan yang lainnya, tidak secara mutlak. Dalam suatu bahasa, antar hubungan-hubungan ini terletak pada masing-masing dari kedua dimensi mendasar struktur linguistik sinkronik, yaitu sintakmatik, menurut rangkaian ujaran, dan paradigmatik dalam sistem-sistem unsur kontrastif atau kategori. Yang kedua adalah aliran Praha. Aliran Praha adalah sekelompok ilmuwan Cekoslovakia dan lain-lainnya, termasuk Roman Jakobson, yang pada tahun 20-an bersama-sama mendirikan Circle Linguistic de Prague.
Aliran ini dianggap sebagai sambungan terpenting dari strukturalisme yang dikemukakan oleh De Saussure. Aliran ini menerapkan gagasan Saussure terutama di bidang sistematika bunyi dalam bahasa yang kemudian melahirkan evaluasi terhadap teori fonem. Satu gagasan penting yang berasal dari aliran Praha ialah gagasan bahwa fonem-fonem itu sendiri pun dapat dianalisa lagi menjadi sejumlah terbatas ciri pembeda, atas dasar keserupaan dan perbedaannya satu dengan yang lain. Analisis bunyi bahasa ke dalam ciri-ciri artikulasi unsurnya bukanlah hal yang baru. Akan tetapi analisis fonem sebagai satu kesatuan dalam tingkat fonologis yang diwujudkan oleh bunyi bahasa ke dalam deretan teratur dari kontras khusus antara sejumlah kecil ciri yang membedakan arti merupakan suatu kemajuan dalam teori fonologi dan metode deskriptif. Ketika perubahan bunyi ditinjau kembali berdasarkan teori fonem, dan dengan ini juga bunyi-bunyi bahasa dipahami membentuk sistem kontras yang saling berhubungan. Perhatian diberikan kepada evolusi sistem fonologis, alih-alih kepada perubahan bunyi terpisah dan yang dianggap terlepas satu sama lainnya. Aliran Praha inilah yang pertama-tama membedakan dengan tegas akan fonetik dan fonologi. Fonetik mempelajari bunyi-bunyi itu sendiri, sedangkan fonologi mempelajari fungsi bunyi tersebut dalam suatu sistem. Itu yang ketiga ada aliran linguistik glosematik. Aliran glosematik lahir di Denmark. Tokohnya antara lain ada Louis Higginsley pada tahun 1899 sampai tahun 1965 yang meneruskan ajaran Ferdinand de Saussure. Louis menganggap bahasa itu mengandung dua segi, yaitu segi ekspresi dan segi isi. Masing-masing segi mengandung forma dan substansi, sehingga diperoleh forma ekspresi, substansi ekspresi, forma isi, dan substansi isi. Perbedaan forma isi dan substansi berlaku untuk semua hal yang ditelaah secara ilmiah, sedangkan pembedaan ekspresi dan isi hanya berlaku bagi segi telaah bahasa saja. Yang selanjutnya ada aliran Wirthian. Nama John Ehrfert tahun 1890 sampai 1960 merupakan guru besar pada Universitas London dan sangat terkenal karena teorinya mengenai fonologi prosodi. Fonologi prosodi sendiri adalah suatu cara untuk menentukan arti pada tatanan fonetis. Yang selanjutnya ada linguistik struktural. Yang kelima yaitu linguistik sistemik. Aliran linguistik sistemik tidak dapat dilepaskan dari nama M.A.K. Halliday. Pokok-pokok pandangan sistematik linguistik ini adalah: yang pertama, SL memberikan perhatian pada segi kemasyarakatan bahasa. Yang kedua, SL memandang bahasa sebagai pelaksana. Yang ketiga, SL memandang atau mengenal adanya gradasi atau kontinum. Sekian, terima kasih. Baik, bagian ke-6 dari linguistik strukturalis yaitu Leonard Bloomfield dan strukturalis Amerika. Aliran ini berkembang pesat pada tahun 30 sampai 50-an. Faktor yang menyebabkannya adalah yang pertama, pada masa itu linguis di Amerika menghadapi masalah yang sama, yaitu banyak sekali bahasa Indian yang belum disampaikan atau yang belum diberikan. Yang kedua, sikap Bloomfield yang menolak mentalistik sejalan dengan iklim filsafat yang berkembang pada masa itu di Amerika, yaitu filsafat behaviorisme ya. Yang ketiga itu ada di antara linguis-linguis itu ada hubungan yang baik. Nah, aliran strukturalis yang dikembangkan oleh Bloomfield dengan para pengikutnya sering juga disebut aliran taksonomi dan aliran Bloomfieldian atau post-Bloomfieldian karena bermula atau bersumber pada gagasan Bloomfield. Dan yang kedua itu disebut aliran taksonomi karena aliran ini menganalisis dan mengklasifikasi unsur-unsur bahasa berdasarkan hubungan hierarkinya.
Bagian ketujuh dari linguistik strukturalis yaitu aliran tagmemik. Menurut aliran ini, satuan dasar dari sintaksis adalah tagmem. Sebelumnya sintaksis yaitu ilmu tata kalimat yang menguraikan hubungan antara unsur bahasa untuk membentuk sebuah kalimat. Nah, kembali ke tagmem, yang dimaksud tagmem adalah korelasi antara fungsi gramatikal atau slot dengan sekelompok bentuk-bentuk kata yang dapat saling dipertukarkan untuk mengisi slot tersebut, untuk mengisi slot tersebut ya. Satuan dasar sintaksis itu adalah tagmem, merupakan suatu sistem sel 4 kisi. Linguistik transformasional dan aliran-aliran sesudahnya. Tata bahasa transformasi. Tata bahasa transformasi merupakan teori linguistik yang menyatakan bahwa tujuan linguistik ialah menemukan apa semesta dan teratur dalam kemampuan manusia untuk memahami dan menghasilkan kalimat-kalimat yang gramatikal. Menurut Chomsky, salah satu tujuan dari penelitian bahasa adalah untuk menyusun data bahasa dari bahasa tersebut. Bahasa dapat dianggap sebagai kumpulan kalimat yang terdiri dari deretan bunyi yang mempunyai makna. Selanjutnya, semantik generatif. Menurut teori, generatif semantik bersifat homogen, dan untuk menghubungkan kedua struktur itu cukup hanya dengan kaidah transformasi saja. Sedangkan menurut semantik generatif adalah aliran transformasi yang menganggap komponen semantik sebagai dasar penurunan struktur sintaktis. Jadi teman-teman, semantik generatif ialah hubungan yang bersifat homogen sebagai dasar struktur sintaktis dengan kaidah transformasi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Firliana. Saya akan memaparkan materi linguistik transformasional dan aliran-aliran sesudahnya. Yang pertama ada tata bahasa kasus. Tata bahasa kasus diperkenalkan oleh Charles J. Fillmore. Fillmore membagi kalimat atas modalitas yang berupa unsur negasi, kala, aspek, dan adverbia. Selanjutnya ada proposisi yang terdiri dari sebuah verba disertai dengan sejumlah kasus. Yang dimaksud dengan kasus di dalam teori ini adalah hubungan antara verba dengan nomina. Verba di sini sama dengan predikat, sedangkan nomina sama dengan argumen di dalam teori semantik generatif. Contoh dan pengampatannya. Di dalam konsep A Private History of the Concept Frame, Charles J. Fillmore menyatakan, pada akhir tahun 60 saya mulai percaya bahwa jenis pengelompokan tertentu yang awalnya dikaitkan dengan kata kerja dijelaskan di dalam istilah peran semantik dari argumen terkait mereka. Telah menyadari karya Amerika dan Eropa tertentu tentang tata bahasa ketergantungan dan teori valensi, dan tampak jelas bagi saya bahwa apa yang benar-benar penting tata kerja adalah valensi semantik. Seperti yang mungkin disebut deskripsi peran semantik argumennya, saya mengusulkan bahwa kata kerja pada kalimat yang pertama, struktur dalam deskripsi valensi diekspresikan dalam istilah apa yang saya sebut bingkai kasus. Selanjutnya ada peran dan hubungan semantik. David Crystal menyatakan di dalam A Dictionary of Linguistics and Phonetics, tata bahasa kasus terutama merupakan reaksi terhadap analisis teori standar dari kalimat, di mana gagasan seperti subjek, objek diabaikan demi analisis dalam istilah NP dan VV. Sedangkan fokus dalam fungsi sintaktis bagaimanapun dirasakan bahwa beberapa jenis hubungan semantik penting dalam direpresentasikan. Selanjutnya ada materi tata bahasa relasional. Tata bahasa relasional adalah teori sintaksis yang berpendapat bahwa hubungan tata bahasa primitif menyediakan sarana ideal untuk menyatakan aturan sintaksis dalam istilah universal. Tata bahasa relasional dimulai sebagai alternatif untuk tata bahasa transformasional. Teori ini muncul sebagai reaksi atas ketidakpuasan terhadap teori transformasi generatif oleh Chomsky tentang penentuan struktur klausa. Teori tata bahasa relasional menyebutkan bahwa teori sintaktis yang universal selalu didasarkan pada relasi-realisasi gramatikal dan secara universal. Relasi-relasi tersebut tidak dapat dibatasi melalui urutan atau struktur konstituen, seperti yang dinyatakan di dalam teori TTG. Teori tata bahasa relasional menunjukkan kelemahan TTG dalam menganalisis bahasa yang bertipe VSO dan SOV. Jaringan relasi, relation network, struktur klausa dinyatakan sebagai jaringan ARC, yaitu merupakan anak panah melengkung yang menghubungkan simpai ekor kepala.
Setiap ARC mempunyai label untuk relasi dan satu atau lebih koordinat yang menunjukkan status dan strata tempat relasi itu berlaku.